Pendeta itu bukan berkhotbah, Pak. Itu ngasih motivasi kayak Mario Teguh. Mana ada itu khotbah? Cuman dia lagi bikin motivasi, ya ambillah satu ayat lah ngedukung narasinya. Mana ada saya lihat khotbah? Khotbah apa Ya, itu? pakai itu kan. Nggak lihat ada khotbah kok. Orang umatnya aja nggak tahu Tritunggal kok tiba-tiba khotbah. Lo ajarin dulu itu Tritunggal. Betul, betul. Tiba-tiba mau minta perpuluhan transfer jam berapa? Harus pendeta kamu harus keren pakai jas. Ngajarin Tritunggal aja enggak. Betul Itu aja, bukan Kak. khotbah. Gini ya, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Khotbah itu bukan menjadi alasan kita untuk bergereja. Alasan kita bergereja itu adalah ekaristi. Nah, untuk apa homili atau khotbah? Itu untuk mengantar kamu supaya kamu percaya itu darah dan tubuh Yesus. Tujuannya itu mau menjelaskan. Jadi khotbah itu untuk menjelaskan itu. Apa tujuan kamu itu hidup? Berekaristi itu. Makanya kamu harus jelaskan itu kristologi, jelaskan itu Tritunggal. Apa itu keselamatan? Ya kamu bicara Yesus, bukan bicara diri kamu. Bukan bicara jas kamu 2 miliar. Bukan bicara jam tangan kamu, RM. Richard Mille, bukan bicara sepatu kamu. Yang dibuat sama Michael Kors. Bukan. Bukan mau nyeritain hidup kau. Kisah sedih saya, ditolong Tuhan. Gak usah kau ceritakan. Bukan kau rasul. Rasul aja gak pernah ngomong kok. Kisah sedih aku dulu aku diselamatkan Tuhan Yesus. Gak ada. Ya, jadi soal gini, Tritunggal itu. Saya pelajari Tritunggal, itu kan bukan dari khotbah pendeta kata. Tapi pelan-pelan tuh saya tahu dari Disuruh pendeta kamu itu jadi murid dulu. Jangan jadi pendeta. Gak pantas. Jadi pelayan Tuhan. Gak tahu apa tugas dia sebagai pelayan. Nah kan? Betul nggak? jadi itu Semua, bentar, saya kasih tahu ya. Itu yang namanya pelayan Tuhan. Ada nggak pelayan pakai jas? Ada nggak pelayan pakai mobil? Pelayan itu tahu job desk-nya apa. Lu bagaimana dia jadi pelayan? Job desk-nya aja dia nggak tahu. Makanya sekarang ini bukan pelayan Tuhan itu semua. Bos. ya, betul, Bos itu semua. Dia itu tidak yang tahu job terjadi. desk dia apa. Ya, itu yang terjadi. Pelayan itu apa job desk-nya? Melayani, bukan dilayani. Semua orang sekarang pengennya dilayani. Coba kalian tanya sana, ada nggak dia melayani? Bukannya ditengoknya itu orang yang menderita, orang yang miskin. Malah yang miskin yang datang kepada dia ngasih uang. Kurang ajar nggak itu? Itu kalian bilang pelayan? Penipu. Ya, betul. Apa? Job desk kamu itu sebagai pelayan apa? Gak tahu kamu. Kamu makanya kamu nggak pernah ngasih tahu apa itu Tritunggal, apa itu kristologi, apa itu saterologi. Keselamatan itu. Untuk apa itu Yesus datang? Cuman ngasih tahu dia disalib, menebus dosa. Narasinya pun salah, nebus dosa. Saya bahkan mau mengubah paradigma itu butuh 4 tahun. Mengubah paradigma Yesus bukan menebus dosa, menebus orang. Ngomong aja salah kebalik-balik. Terus apa? Kamu berharap apa dari yang seperti itu? Berharap ada keselamatan, gak ada keselamatan di situ. Makanya banyak orang yang disesatkan bahwa apa? Dengar firman, aku merasa damai. Damai kau itu gak ada gunanya, sayang. Iya kan? Gitu kan? Pokoknya aku denger lagu, aku merasa sukacita. Orang Tuhan Yesus bilang bersukacita karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Bukan karena penyakitmu sembuh, setan itu keluar daripadamu. Bukan. Gak ada Tuhan Yesus bilang gitu kok. Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu undur daripadamu. Cari ayatnya ada. Ya, tetapi bersukacitalah ketika nama kamu tertulis dalam kitab kehidupan. Nama kamu aja gak ada kok dalam kitab kehidupan. Apa nama baptismu? Gak tahu. Berharap selamat? Enggak, sayang. Belum ada namamu di sana, sayang.